Al-Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Apa yang beliau katakan mengenai ilmu tauhid di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Al-Fiqh Al-Absat. Al-Fiqh Al-Absat, Al-Fiqhul Absat. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, annal fiqha fid din afdalu minal fiqhi fil ahkam. Ketahuilah bahwasanya ilmu tauhid, al-fiqh fid din, ya, memahami dasar agama, memahami akidah, itu adalah afdalu, kata beliau, lebih utama minal fiqhi fil ahkam, dibandingkan dengan memahami hukum, dibandingkan dengan memahami ilmu fiqh. Kemudian beliau, Al-Imam Abu Hanifah, ya, pada saat itu belum terkenal istilah ilmu tauhid. Kalau dalam istilah Al-Imam Abu Hanifah, ilmu tauhid itu disebut beliau sebagai al-fiqhul akbar. Jadi pemahaman yang besar, artinya adalah pemahaman terhadap agama, terhadap pondasi agama, terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap Rasul dan sifat-sifatnya. Pemahaman inilah yang akbar, pemahaman inilah yang semestinya diprioritaskan, ya, diajarkan pertama kali, dipelajari pertama kali oleh seorang santri, oleh seorang peserta didik. Bahkan hadirin sekalian, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengarang 5 karya, 5 risalah khusus menjelaskan tentang ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Yang pertama karya beliau adalah Al-Fiqhul Akbar. Yang kedua adalah Al-Fiqhul Absat. Yang ketiga adalah kitab Ar-Risalah. Yang keempat adalah kitab Al-Alim Al-Muta'allim. Dan yang kelima adalah kitab Al-Wasiyah. 5 kitab ini yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah ini menunjukkan betapa beliau sangat perhatian, ya, menaruh perhatian yang luar biasa kepada penyebaran ilmu tauhid. Bahkan beliau bolak-balik, ya, menempuh perjalanan jauh dari satu kota ke kota yang lain hanya dalam rangka membantah dan mengkanter ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantah golongan-golongan yang menyebarkan saat itu pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang dipahami, diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu juga melakukan hal yang sama. Dalam salah satu ceramah beliau, dalam salah satu majelis beliau mengatakan, ahkamna hadza qabla dzaka. Aku telah mumpuni di dalam ilmu tauhid sebelum aku belajar ilmu fiqh. Jadi beliau memang terkenal sebagai mujtahid, ya, sebagai mujtahid, orang yang mampu menggali hukum-hukum dari Al-Qur'an dan hadis, ya, langsung menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, mujtahid dalam masalah hukum, tetapi beliau juga menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu tauhid, sampai-sampai beliau mengatakan, ahkamna hadza qabla dzaka, aku telah mumpuni, aku telah menguasai betul ilmu tauhid sebelum aku mempelajari ilmu fiqh. Kemudian imam kita, Imamul Huda, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, yang bernama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau juga mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Hal pertama yang wajib, ya, diketahui oleh seorang hamba adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang agama. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali bahkan juga mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengenal Tuhannya yang wajib dia sembah. Jadi kalau orang itu tidak mengenal Allah, atau bahkan dia meyakini bahwa Allah tidak ada misalkan, atau dia meyakini bahwa Allah tidak maha kuasa, atau dia meyakini bahwa Allah adalah sebuah cahaya yang besar yang sama dengan cahaya makhluk, atau dia meyakini bahwa Allah adalah sebuah benda besar yang duduk di atas arsy, kakinya ia letakkan di sebuah benda besar juga di bawah arsy yang bernama Al-Kursi,
maka orang yang meyakini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena itu artinya dia bukan bagian dari umat Islam, dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berpesan kepada kita semuanya bahwa ilmu tauhid itu harus diajarkan mulai dini. Harus diajarkan mulai kecil, ya. Beliau mengatakan wa'lam annama dzakarnahu fayanbaghi an yuqaddama ila as-sabiyyi fi awwal nushu'ihi. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah apa yang kami sebutkan tentang penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid itu seyogyanya diajarkan kepada anak kecil fi awwal nushu'ihi, di dalam masa-masa awal pertumbuhannya. Fayahfadhuhu, maka kemudian diharapkan anak itu menghafal ilmu itu hifdhan, ya. Thumma la yazalu yankashifu lahu ma'nah fi kibarihi syai'an fa syai'an. Setelah dia tumbuh dewasa, ya, maka dia akan memahami apa yang dia hafal pada waktu kecil setahap demi setahap. Jadi cara mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anak kecil itu memang harus doktrin, ya. Disuruh hafal, disuruh menghafalkan, dikasih kalimat-kalimat sederhana di dalam ilmu tauhid. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Dia Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tulis Arabnya, kemudian tulis maknanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun, lalu anak-anak itu disuruh untuk menghafal baik Arab maupun Indonesianya. Ya, anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun mengajarkan ilmu tauhid kepada anak kecil, jangan banyak-banyak menjelaskan, ya, doktrin saja. Jadi kita install di dalam pemikiran mereka akidah yang benar. Setelah mereka tumbuh dewasa, maka mereka akan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, mereka akan semakin memahami apa yang mereka hafalkan sewaktu mereka kecil. Jadi kalau anak kecil itu sudah terinstal, sudah terdoktrin akidah ahli sunnah wal jamaah sejak dini, maka insya Allah setelah mereka besar, mereka akan punya benteng yang sangat kuat untuk menjaga dirinya dari pengaruh, dari kontaminasi, dari racun, ya, yang disebarkan oleh ahlul bid'ah, oleh orang-orang yang membawa bid'ah dalam masalah keyakinan. Shahibuz Zubad, beliau mengatakan di dalam kitab Az-Zubad dikatakan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama, ya, atas diri seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengenal Allah, mengetahui Allah bistiqani, dengan secara pasti, dengan meyakini hal itu. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab Al-Alim, Adabul Alim wal Muta'allim, ya, di dalam bab keempat, fi adabil muta'allimi fi durusihi, bab 4, etika seorang santri ketika mereka belajar. Al-awwal, beliau menyebutkan al-awwalu an yabda'a bi fardhi 'ainihi. Ya, dia haruslah memulai pelajarannya dengan mengkaji ilmu agama yang fardu 'ain. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu agama itu ada secara global, secara umum. Ilmu agama itu dibagi menjadi dua, ada ilmu agama yang fardu 'ain dan ada ilmu agama yang fardu kifayah. Nah, ilmu agama yang fardu 'ain adalah bagian dari ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah mukallaf. Setiap orang yang sudah balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari bagian ilmu agama yang pertama ini, yaitu ilmu agama yang fardu 'ain, atau disebut oleh sebagian ulama dengan istilah ilmu hal, atau disebut ilmu ad-din ad-daruri, ilmu agama yang dasar. Sedangkan ilmu agama yang fardu kifayah adalah ilmu agama yang ketika sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mempelajarinya. Ilmu agama yang fardu 'ain itu seperti dasar-dasar ilmu aqidah, dasar-dasar mengenai hukum thaharah, hukum-hukum dasar terkait dengan sholat, hukum-hukum dasar terkait dengan zakat bagi yang mampu, hukum-hukum dasar terkait dengan puasa Ramadan, hukum-hukum dasar terkait dengan haji bagi yang mampu, hukum-hukum dasar terkait dengan
nikah bagi orang yang akan melakukan pernikahan. Hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan cara mensucikan najis, ya, cara berwudu yang benar, hukum-hukum dasar terkait dengan itu. Kemudian juga muamalat bagi yang ingin melakukan jual beli, misalkan ingin melakukan akad qarad, akad rohan, akad mudharabah dan lain sebagainya. Ini termasuk yang juga wajib dipelajari bagi orang yang menekuni dunia itu. Kemudian juga kewajiban hati, maksiat hati, kemudian maksiat anggota-anggota badan, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat farji, maksiat kaki, maksiat badan secara keseluruhan. Ini semuanya adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang hukum mempelajari itu semuanya adalah fardu ain. Sedangkan ilmu agama yang fardu kifayah itu contohnya adalah seperti ilmu faraid, ya, ilmu tentang bagaimana cara membagi warisan jika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Nah, ini adalah dihukumi oleh para ulama dengan hukum fardu kifayah. Tidak setiap orang wajib mempelajarinya. Tidak setiap orang yang sudah balik dan berakal kemudian wajib mempelajari ilmu faraid. Kalau tidak maka dia berdosa, tidak. Tetapi kalau ilmu ini sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka. Beda dengan bagian ilmu agama yang pertama, dasar-dasar akidah misalkan yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam ini, maka ini adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang fardu ain. Begitu seorang muslim balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari ilmu agama yang fardu ain ini. Kalau dia tidak meluangkan waktu untuk mempelajari bagian ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, maka dia berdosa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Hadratus Syekh mengatakan fayuhassilu awwalan arba'ata ulum. Kemudian hendaklah seorang santri pemula, seorang muta'allim mempelajari 4 ilmu. Nah, mempelajari di awal-awal pembelajarannya yang harus dia peroleh, yang harus dia pelajari adalah 4 ilmu. Saya sebutkan 2. Yang pertama adalah ilmu dzatil aliyah, kata beliau. Ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ilmu sifat, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam kitab yang sama, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari berpesan, ya, mewanti-wanti kita bahwa kitab yang seharusnya dipelajari pertama kali oleh seorang santri pemula adalah kitab Sulamut Taufiq, ya, dan kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau. Kenapa harus Sulamut Taufiq? Karena kitab Sulamut Taufiq ini sebagian besar pembahasannya adalah seputar ilmu agama yang fardu ain. Jadi beliau berpesan kepada kita untuk mendahulukan belajar ilmu agama yang fardu ain dibandingkan dengan ilmu agama yang fardu kifayah. Jangan seperti sebagian orang yang mendahulukan belajar ilmu tafsir, ya, belajar usul fiqih, padahal cara berwudu saja dia tidak tahu. Padahal bagaimana rukun-rukun puasa dia tidak tahu. Kalau ditanya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, dia tidak tahu. Rukun sholat ada berapa, dia tidak tahu. Padahal ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu tafsir adalah fardu kifayah. Ilmu fikih yang mendalam, ilmu fikih yang tafsir, yang terperinci, itu juga adalah ilmu agama yang fardu kifayah. Jadi kita dahulukan mempelajari ilmu agama yang fardu ain sebelum kita mempelajari ilmu agama yang fardu kifayah.